Hai, bertemu lagi dengan saya Tirta Musitama. Saat ini saya mau membicarakan tentang suka duka kuliah di luar negeri. Yuk kita sekolah luar negeri, meraih mimpi-mimpi. Baik, di channel Tirta Musitama ini Anda akan mendapatkan informasi, tips-tips sekitar sukses belajar di perguruan tinggi sebagai mahasiswa, dan bagi calon orang tua calon mahasiswa mengambil keputusan yakin menguliahkan, membiayai, menginvestasi putra-putrinya untuk kuliah di perguruan tinggi. Dan juga buat kolega saya seorang peneliti maupun dosen adalah bagaimana sukses sebagai seorang peneliti, dosen, membuat karya ilmiah, mendapatkan hibah penelitian baik di dalam maupun luar negeri, dan juga menciptakan hak kekayaan intelektual dari hasil-hasil produk riset kita. Baik, kali ini kalau Anda melihat di belakang saya, itu adalah salah satu deretan pegunungan yang diselimuti oleh salju, Vercos masif ya. Ada bahasa Perancisnya. Di situ ada sederetan pegunungan-pegunungan yang ini di Perancis bagian selatan, khususnya di Grenoble. Itu puncak-puncaknya diselimuti oleh salju. Nah, sekarang apa kira-kira suka dukanya untuk kuliah di luar negeri gitu ya? Yang pertama tentu kita sukanya adalah buat Anda yang pernah sekolah di luar negeri atau memutuskan akan sekolah di luar negeri. Yang pertama, Anda pasti mendapatkan satu ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman dari ilmu pengetahuan yang terdepan atau frontier knowledge ya, atau state of the art dari ilmu pengetahuan itu. Karena Anda belajar ke universitas-universitas di kota-kota ataupun di negara yang lebih maju dibandingkan negara tempat kita, misalnya Indonesia misalnya. Karena asumsinya kita belajar ke luar negeri, tentu kita akan mendapatkan hal yang lebih bagus di luar negeri. Nah, kemudian di sana Anda akan mendapatkan pengajar-pengajar, dosen-dosen, fasilitas-fasilitas juga yang jauh lebih maju dan modern dan mengikuti dengan perkembangan zaman tentunya gitu. Inovasi-inovasi yang didapatkan atau penelitian-penelitian yang dihasilkan oleh para profesor dari luar negeri di tempat universitas Anda belajar memungkinkan Anda untuk bisa belajar lebih baik, mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih maju tentunya gitu. Nah, kemudian apa yang kedua? Yang kedua tentu akan Anda mendapatkan banyak sekali pertemanan yang baru dengan para mahasiswa dan dari berbagai negara gitu. Juga mereka memiliki latar belakang yang berbeda, kemampuan yang juga mungkin berbeda-beda, sehingga membuat Anda mampu untuk beradaptasi dengan mereka dan membangun jejaring dengan mereka. Kemudian apa keuntungan atau suka duka yang ketiga? Yang ketiga adalah tentu karena ini di tempat yang baru, tentu Anda sangat excited ya. Anda berusaha ingin mengeksplor untuk mencari tahu, kemudian Anda ingin melihat seberapa banyak pengalaman yang Anda bisa gali terhadap tempat-tempat yang baru. Anda ingin mengunjungi semua tempat, bahkan Anda ingin menikmati semua keindahan alam misalnya ya. Dan Anda harus menyediakan waktu. Nah, itu poinnya adalah bagaimana membagi waktu antara kuliah ya, dan juga Anda bisa menikmati lokasi-lokasi atau tempat-tempat indah ya, wisata maupun bersejarah di tempat negara Anda melakukan studi gitu ya. Nah, kemudian apa yang keempat? Yang keempat tentunya Anda harus mengetahui adab, sopan santun, budaya masyarakat lokal di mana Anda tinggal gitu. Terutama misalnya di negara-negara yang bukan berbahasa Inggris misalnya. Di kota ini di Grenoble misalnya ya, di kota sebelah selatan Prancis yang memang bukan bukan kota besar ya, bukan kota seperti Paris misalnya, sehingga orang-orang di sini berasumsi bahwa kita atau Anda yang belajar di sini sudah bisa mahir berbahasa Prancis gitu, sehingga komunikasi dengan masyarakat lokal ketika Anda mau membeli makanan misalnya, Anda mau berbelanja, Anda pergi ke farmasi, ke dokter, atau kemudian ke kampus sendiri ya, tentu Anda membutuhkan kemampuan berbahasa Prancis. Nah, itu artinya apa? Dimanapun Anda berada, kecuali di negara yang berbahasa Inggris, Anda perlu memahami betul, menguasai bahasa di mana universitas itu ada begitu ya.
Dalam kasus saya dulu saya belajar di Jepang ya. Saya tidak terlalu mahir berbahasa Jepang sebenarnya, tetapi kemudian saya menyiapkan diri untuk bisa minimal dalam level survival ya. Anda bisa makan, kalau Anda sakit Anda bisa ke dokter, kemudian Anda bisa membeli kebutuhan sehari-hari gitu ya. Nah, itu yang penting sekali. Nah, yang terakhir tentunya Anda perlu bagaimana mengatur kerinduan terhadap tanah air. Ekspektasinya pulang kampung misalnya, kapan Anda harus pulang, sementara mungkin budget terbatas, ataupun kalaupun Anda punya budget, mungkin Anda harus mempertimbangkan apakah perlu saya sering pulang gitu, dibandingkan dengan misalnya perlu jalan-jalan atau kemudian bekerja paruh waktu ya, atau kemudian Anda ingin mengikuti proyek-proyek yang lain, perkuliahan-perkuliahan lain, atau mengikuti program-program pertukaran ya misalnya, atau kesempatan-kesempatan lain yang diberikan oleh profesor kita. Nah, itulah ya sedikit beberapa hal tentang suka duka yang kita belajar di luar negeri, kuliah di luar negeri. Nah, semoga Anda bisa mengatur ya semua ekspektasi itu. Nah, bagi Anda yang pernah ke luar negeri dan bagi yang Anda mau di luar negeri, kira-kira apa komentar Anda terhadap paparan saya ini? Silahkan memberikan komentar di sini, dan juga saya berharap Anda subscribe ya, karena dengan subscribe channel saya ini akan terus ada dan saya akan semakin bersemangat untuk membagi tips-tips ya atau informasi-informasi terkini tentang pendidikan tinggi Indonesia dan memberikan inspirasi kepada Anda untuk terus semangat meraih mimpi. Nah, tentu belajar di luar negeri itu bukan satu-satunya jalan menuju Anda sukses. Tetapi ketika ada kesempatan itu ada di depan mata dan Anda berani mengambil kesempatan itu, maka gunakanlah sebaik-baiknya, karena setelah Anda selesai, Anda lulus, Anda bisa kembali ke tanah air, membangun bangsa Indonesia, negeri kita tercinta ya, maupun Anda berkiprah di negara lain tapi dengan tetap membawa Indonesia dalam keseharian Anda berkiprah dan sukses di sana. Sama saja itu arti Anda juga terus mengobarkan semangat keindonesiaan. Demikian, sukses buat Anda, sukses buat kita semua. Tirta Mursitama dari Grenoble, Prancis. Bye. Sampai ketemu lagi.